Hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong. Menolong orang lain untuk menata kehidupan. Menolong orang lain untuk menata relasi dalam hidup bersama. Supaya relasi itu harmonis dan baik hingga membahagiakan. Oleh karena itu, kunci utama yang perlu kita miliki sebagai penolong yang diciptakan oleh Allah adalah menyingkirkan, membuang keegoisan dalam hati kita masing-masing. Karena keegoisan itulah yang akan merusakkan kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Pagi berkah dalam. Mari kita awali kehidupan kita hari ini dengan bersyukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan menghendaki agar kita mengalami kehidupan dalam kebaikan dan kegembiraan. Maka berkat Tuhan senantiasa tercurah atas kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita awali perayaan syukur, perayaan Ekaristi ini dengan kerendahan hati mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Supaya dengan pengampunan Allah kita dipantaskan dan dilayakkan untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan permohonan kita. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong
yang sepadan dengan Dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Bacaan kedua, pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya.
Menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita pasti ingin hidup bahagia. Kita ingin supaya hidup kita itu baik. Dan memang itulah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Sehingga Allah merencanakan segala sesuatu supaya semuanya menjadi baik. Dan ketika Allah menghendaki agar hidup manusia itu baik, Dia berfirman, "Tidak baiklah manusia itu seorang diri saja." Kapan hidup baik itu terwujud, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Ketika hati kita bahagia. Ketika seorang mengalami kebahagiaan, maka seluruh hidupnya akan menjadi baik. Karena hanya orang yang bahagialah yang bisa berbuat baik dan menghasilkan kebaikan. Oleh karena itu, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan, merefleksikan kehidupan kita selama ini. Apa kira-kira yang membuat atau apa kira-kira yang menjadi penghalang kegembiraan kita itu, kebaikan kita itu? Sabda Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa kesendirian adalah salah satu penghalang kebaikan. Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Di dalam kesendirian manusia akan sulit mengalami kebahagiaan. Di dalam kesendirian manusia akan mengalami kesulitan mendapatkan kebaikan atau mengalami kebaikan dalam hidupnya.
Oleh karena itu, kemudian Allah menciptakan seorang manusia yang lain dan dijadikan penolong bagi manusia yang satunya. Manusia yang baru diciptakan sebagai penolong yang sepadan, artinya yang mempunyai kemampuan yang sama, kemampuan berpikir, kemampuan merasa, mempunyai kreativitas, mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu. Penolong ini dianugerahkan oleh Allah kepada Adam, kepada manusia, pada laki-laki itu, untuk membantu, menolong, menata kehidupan supaya menjadi baik dan membahagiakan. Maka dua orang itu dipersatukan oleh Allah supaya saling menolong, saling mengisi, saling membantu dalam menata kehidupan mereka itu. Kesendirian seseorang memperlihatkan keterbatasan dan kelemahan. Maka setiap orang membutuhkan penolong untuk menyempurnakan kehidupannya supaya menjadi lebih baik dan bahagia. Sayangnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rencana kehendak Allah ini dirusak, dihalang-halangi oleh kejahatan yang menyusup dalam hati orang-orang Farisi. Dalam bacaan Injil yang mengisahkan bagaimana orang-orang Farisi bertemu dengan Yesus. Kejahatan itu apa? Kejahatan yang ditampakkan oleh orang Farisi itu adalah egoisme, keegoisan, individualisme. Hanya maunya sendiri, hanya mau enaknya sendiri, hanya mau menangnya sendiri, hanya mau benarnya sendiri. Perkataan atau pertanyaan orang Farisi yang mau menjebak Yesus, apakah seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya? Kalau dalam Injil Matius mengatakan, apakah boleh seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ungkapan yang mengatakan dengan alasan apa saja memperlihatkan keegoisan seseorang yang merusakkan tatanan relasi dalam perkawinan, tatanan kehidupan, dan tatanan keharmonisan dalam relasi hidup berkeluarga. Inilah yang sebetulnya menjadi perusak dalam kehidupan kita. Jika jika kita dalam hati kita ada keegoisan, maka kita akan merusak tatanan kehidupan yang sudah direncanakan Allah menjadi baik dan membahagiakan. Allah menciptakan penolong yang sepadan supaya mempunyai kemampuan berpikir, supaya dengan kemampuan berpikir mereka berdua kemudian menemukan satu pendapat untuk menata kehidupan. Allah menciptakan penolong yang sepadan supaya manusia itu tidak hanya sekedar menuruti perasaannya sendiri, tetapi juga menghormati, menghargai, memperhatikan perasaan orang lain. Kemampuan berpikir bukan hanya memikir dirinya sendiri, tetapi berpikir bagaimana tatanan kehidupan itu membahagiakan mereka berdua. Oleh karena itu Allah menciptakan penolong yang sepadan, sehingga mereka mungkin cara berpikir atau isi pikiran mereka berbeda. Dan itulah yang menjadi kehendak Allah, supaya mereka saling mengisi, supaya mereka saling menolong, supaya mereka saling menyempurnakan. Seperti tema yang kita renungkan kali ini. Mungkin ada perbedaan di antara kita dalam pemikiran, dalam pendapat dan sebagainya.
tetapi perbedaan itu dikehendaki Allah untuk memperkaya dalam kehidupan kita, menyempurnakan dalam kehidupan kita, dan untuk mencintai, melayani sesama. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan sekali lagi bahwa keegoisan merusakkan tatanan kehidupan, tatanan relasi yang direncanakan Allah sebagai sesuatu yang baik. Dan kita diingatkan bacaan Injil, bacaan pertama dari kitab Kejadian mengingatkan kita sekalian bahwa hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong. Menolong orang lain untuk menata kehidupan, menolong orang lain untuk menata relasi dalam hidup bersama, supaya relasi itu harmonis dan baik sehingga membahagiakan. Oleh karena itu, kunci utama yang perlu kita miliki sebagai penolong yang diciptakan oleh Allah adalah menyingkirkan, membuang keegoisan dalam hati kita masing-masing. Karena keegoisan itulah yang akan merusakkan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, agar kita dengan berkat dan rahmat Allah, dengan curahan Roh Kudus, Roh kebijaksanaan dari Allah, kita setiap saat, setiap hari menyadari bahwa kita diciptakan sebagai penolong, untuk menolong orang lain, menolong sesama kita, entah pasangan, entah keluarga, entah tempat kita bekerja dan sebagainya, supaya kehidupan dan relasi kita tertata baik seperti yang direncanakan dan dikehendaki oleh Allah. Kita hening sejenak. Untuk adik-adik yang ada di rumah, silahkan mendekat di televisi atau di radio untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memanggil anak-anak untuk datang kepadamu. Engkau peluk mereka dan Engkau berkati mereka satu persatu. Hadirlah dan berkatilah anak-anak yang merindukan Engkau ini. Curahkanlah berkat rahmat-Mu atas mereka semua. Juga anak-anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Biar mereka dengan kelimpahan berkat rahmat-Mu bertumbuh menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang selalu menyadari diri sebagai penolong dan pewarta kebaikan serta cinta kasih-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kelimpahan rejeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami pun senantiasa tergerak oleh belas kasihan, sehingga dengan rela mampu dan mau berbagi rejeki, keterampilan, pengetahuan, dan apapun yang ada pada kami, demi terciptanya kebaikan bersama yang mencerminkan suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Suster, adik-adik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, untuk Mistinar, Prodiakon, Bapak Ibu tata tertib, petugas tata tertib, KUR. Terima kasih banyak untuk pelayanan Anda sekalian, juga teman-teman yang di Komsos yang dengan setia menyiarkan secara live streaming misa kali ini. Dan marilah kita sekarang sebelum pulang ke rumah kita masing-masing, kita mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan menjadi pewarta cinta kasih Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian beserta seluruh keluarga, hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita, serta niat-niat baik kita, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.